Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait 10 jenis padi yang cukup fenomenal di Indonesia ya. Banyak dikembangkan dan memiliki produksi yang sangat tinggi. Nah, bagi para sahabat, para petani di Nusantara yang sedang mencari benih padi baru yang unggul dengan memiliki rasa nasi yang cukup pulen dan tentunya daya ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Nah, jenis padi apa saja? Saksikan ya, di urutan nomor 5 ini merupakan padi pendatang baru yang fenomenal yang bisa menghasilkan 14 ton ya. Saksikan video ini sampai akhir, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan membagikan video ini bila penting untuk para sahabat. Jenis padi pada herang 02. Ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah, yaitu 95 hari setelah tanam. Kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut Kang Mumu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan per rumpunnya. Yang selanjutnya yaitu padi Trisultan, di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga Sertani 13 ya. Untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya, 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam. Dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya, dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm, dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram, dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya. Yang selanjutnya yaitu padi Kolosebu. Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat. Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya. Lumayan banyak ya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan. Dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB ataupun kresek dan jamur patah leher. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS 6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah
yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan. Selanjutnya untuk jumlah anakan per rumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 per rumpunnya, dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya. Di mana jenis padi ini merupakan keturunan kedua dari Hercules ya. Jenis padi ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Aceh dengan malai yang cukup panjang, dengan produksi bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya. Ini menjadikan andalan bagi para petani untuk meningkatkan produksinya. Untuk umur sendiri ini lebih genjah loh, 80 sampai dengan 85 hari setelah tanamnya. Dengan anakan per rumpunnya itu 30 sampai dengan 40 per rumpunnya. Cukup banyak juga. Yang selanjutnya yaitu padi Cikawasen. Ciri khas dari jenis padi ini memiliki malai yang sangat panjang. Ini bisa mencapai 40 cm loh. Kemudian bulir yang cukup besar dan juga panjang ini menjadi ciri khas dari jenis padi ini. Selain itu, bobot dari jenis padi ini bisa melebihi dari Impari 32. Kelebihan lain dari jenis padi ini mudah adaptasi di lingkungan baik di lahan rawa ataupun di lahan kering. Selanjutnya padi sedayu yaitu padi malai panjang dengan memiliki anakan 25 sampai dengan 35 anakan per rumpunnya. Selain anakan yang cukup banyak, jenis padi ini juga memiliki produksi yang cukup tinggi yaitu bisa mencapai dengan 10 sampai dengan 11 ton per hektarnya dengan jumlah bulir 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Nah, ini dia penampakan dari bulir padi sedayu ya para sahabat. Dengan jumlah bulir yang cukup banyak, memiliki bobot yang lumayan para sahabat, hampir sama dengan Impari 32. Nih, lihat penampakan dari padi sedayu dengan bulir yang kuning bersih ya. Yang selanjutnya yaitu jenis padi Sidenok Super. Mengutip dari YouTube Akbar Tani Indramayu, jenis padi ini menjadi rekomendasi juga yang cocok ditanam di tahun 2025 ini karena memiliki produksi yang cukup tinggi dan juga malai yang sangat panjang. Yang lebih penting ini cocok ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi ya, tapi tidak melebihi dari 600 meter DPL. Kemudian ketahanan roboh yang cukup tahan dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan tahan juga. Ini menjadi salah satu kelebihan dari padi Sidenok ini selain memiliki bulir yang besar dan juga panjang. Yang selanjutnya yaitu jenis padi Ngaos Mawar. Ini merupakan jenis padi unggulan dari Kabupaten Ciamis yang diproduksi oleh KSP Berkah Pamili ya. Dengan memiliki umur 95 sampai dengan 100 hari setelah tanamnya, ini juga memiliki tinggi tanaman 83 cm sampai dengan 110 cm dengan bulir 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Nih, ini memiliki potensi hasil bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil real di lapangan yaitu 8 sampai dengan 9 ton per hektar ya. PL284. Padi jenis ini merupakan padi galur dari Aceh, di mana jenis padi ini memiliki produksi yang sangat tinggi
dan daya ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan cukup tahan. Umur padi ini yaitu 85 hari sampai dengan 90 hari setelah tanam. Lumayan genjah ya. Kemudian dengan tinggi 80 sampai 85 cm. Ini tidak terlalu tinggi sehingga tanaman ini tidak mudah roboh ditanam di musim penghujan. Kemudian untuk anakan ini 30 sampai 40 batang per rumpunnya. Lumayan banyak juga ya untuk anakan. Kemudian untuk bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 250 per malainya. Dengan bentuk gabah sedang, warna gabah kuning, kemudian rasa nasi yang pulen. Itulah beberapa jenis padi unggulan menurut Kang Mumu ya, yang menjadi rekomendasi ditanam di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Bagi para sahabat yang memerlukan dan mau mencoba menanam jenis padi yang tadi Kang Mumu sebutkan, untuk pembelian link rekomendasinya bisa dilihat di deskripsi. Bagi yang pernah mencoba dan menanam di tempat yang berbeda, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Dan bagi para sahabat dan para petani di Nusantara, terima kasih yang sudah mendukung channel Kang Mumu ini. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.